Wa jazakallahu khairan. Nah, Ya. kan apa disimak sama Mas Junet dulu. Tapi tetap bahasa error lah, Pak. Itu kemungkinan apa yang terjadi? PDF-nya nggak kebaca. Apa kemarin itu? Bukan. Hang apanya itu programnya. Biasanya saya ada teman Ya itu ahlinya. gitu ya. Semua temen. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis ta'lim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita baca setiap zikir pagi, atau juga ketika meminum air zam-zam, Nabi mengawali doa dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ketika zikir pagi, lafaz berikutnya wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, termasuk selesai sholat subuh. Adapun ketika meminum air zam-zam, doa berikutnya setelah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat
dan berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah mempertemukan kita tetap untuk menuntut ilmu, dan juga tentunya Allah memberikan kita kesehatan dan afiat, keselamatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang mahal harganya, yaitu nikmat iman dan nikmat hidayah taufik. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, nikmat yang tidak akan pernah habis, dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi dan kekal untuk selamanya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini semestinya kajian kita membahas tentang, melanjutkan materi bahasan tentang membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menukil dari kitab yang ditulis oleh ustadzuna, ustadz kita, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Karena satu dan lain hal, karena ada sedikit gangguan pada laptop kami, sehingga materi itu tidak terbaca, terutama tulisan teks Arabnya, maka pagi hari ini kita akan membahas pada materi yang lain. Kita akan membahas topik yang lain, yang sifatnya tematik, juga masih menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas hadis Nabi yang berbicara tentang pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya Azar pada hari kiamat. Pertemuan Ibrahim dengan ayahnya yaitu Azar pada hari kiamat kelak. Ketemu nanti anak dengan bapak. Di mana itu dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat kisah tersebut di Sahih Bukhari, nomor asli ya. Minta tolong dibantu yang sudah di-download Abu Hurairah. Nomornya 3350. Bukhari 3350. Sahih Bukhari. Di nomor aslinya. Ya. Kita akan baca hadisnya. Betul, dari Abu Hurairah. Cuman ini bedanya Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang membaca ini Abu Hurairah dari Kahuripan ya. Geraha Kota, maaf, Geraha Kota. Ya. Kita baca ya. Siap terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, kita dengarkan. Silakan. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Kita dengarkan teks hadisnya. Yalqa Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertemu dengan ayahnya, yaitu Azar pada hari kiamat. Nah ini, Bapak Ibu harus tahu, namanya ayah, nama ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam
itu sebenarnya bukan Azar, bukan. Nama aslinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nama asli bapak Nabi Ibrahim itu adalah Tarih. Tarih. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka menggunakan huruf kha sehingga bunyinya Tarikh. Jadi menurut ahlul kitab Tarikh, menurut Ibnu Abbas sepupu Nabi radhiyallahu anhuma, yaitu Tarikh. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah, itu disebutkan nasabnya Nabi Ibrahim itu. Jadi kalau kita baca ini, nasabnya Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Tarih. Loh, bukan bin Azar, bukan. Ibrahim bin Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Faligh bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ketemu di Nabi Nuh alaihissalam. Ketemunya di situ. Jadi Ibrahim bin Tarih, bukan Ibrahim bin Azar. Lalu siapa Azar ini? Azar ini adalah nama patung yang dibuat dan disembah oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya ulang, Azar ini adalah nama patung yang dibuat dan yang disembah oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau begitu bapaknya Nabi Ibrahim punya dua nama. Satu nama aslinya, yang satu nama julukan. Nama aslinya Tarikh, nama panggilannya Azar. Nama patungnya itu. Nah itu. Nama Azar ini Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam Al-Quran itu bapaknya Nabi Ibrahim itu Azar. Ada itu ayatnya. Coba kita dengarkan surat nomor 6 Al-An'am. Ya, surat Al-An'am. Mungkin Pak Agus bantu karena yang di Abu Hurairah kita kita potong dulu. Surat nomor 6 Al-An'am, ayatnya ayat yang ke-74. Kita dengarkan. Al-An'am 74. Allah Ta'ala berfirman. Ada kata-kata Azar. Silakan. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Nah, Allah sebutkan Azar. Siapa Azar? Azar ini adalah, kata para alim ulama, patung yang disembah oleh bapaknya. Yang dibuat dan disembah sendiri. Lanjut teruskan. Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Terus. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Aku melihat engkau dan kaummu pengikutmu adalah kaum yang sesat. Berada dalam kesesatan. Baik, kita lanjutkan. Yaitu kisahnya karena belum kelar. Lanjutkan Abu Hurairah. Mic-nya kembali. Ulang lagi Abu Hurairah. Ibrahim bertemu dengan ayahnya. Silakan. Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata kepada bapaknya. Stop. Kita lanjutkan ya teks Arabnya. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabaratun. Di wajah Azar itu penuh dengan debu, tertutup dengan kegelapan. Wajahnya gelap, tertutup dengan debu. Nah ini, pada saat ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ini. Terus, apa kata si anak kepada bapaknya? Fayaqulu lahu Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Alam aqul laka la ta'sini. Silakan. Bukankah aku sudah katakan kepada ayah agar ayah tidak menentang aku? Duh, bayangkan. Kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Ini kejadiannya nanti di akhirat ini. Ketemu anak dengan bapak ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Bukankah dulu ketika di dunia sudah aku katakan kepada ayah, jangan membangkang apa yang aku dakwahkan.
Jangan menentang dakwah yang aku serukan. Ya, Bapak Ibu tahu jawaban bapaknya. Jawab Bapak Ibu. Bapaknya menjawab. Begini jawabannya. Fayaqulu abuhu fal yauma la a'sika. Silakan. Bapaknya berkata, Apa kata bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. hari ini aku tidak akan menentangmu. Kasep. Itu kalau bahasa kita, ya, terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Ya, penyesalan itu mesti di akhir, nggak mungkin ada di awal. Begitu azab sudah di depan mata, baru sadar. Lalu dia berkata, hari ini aku tidak membangkang apa yang kau serukan. Melihat bapaknya sadar, melihat bapaknya itu mulai ingin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita lihat perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang beliau ini memiliki sikap atau hati yang lembut. Apa kata Nabi Ibrahim? Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi, innaka wa'adtani an la tughziyani yawma yub'atsun fa ayyu ghizyin aghza min abil ab'ad. Silakan. Kemudian Ibrahim berkata, wahai Rob, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, silakan. Engkau sudah berjanji kepadaku. Engkau telah berjanji kepadaku. Nanti tak tunjukkan perkataan ini ada di Quran, Bapak Ibu. Ulang lagi, Nabi Ibrahim. Wahai Rob, engkau sudah berjanji kepadaku. Lanjut. Untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Baik, engkau sudah berjanji untuk tidak menghinakan aku pada saat hari berbangkit. Lanjut. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keberadaan bapakku yang jauh dariku. Baik, seakan-akan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kehinaan apa yang lebih hina ketika seorang anak jauh sama bapaknya. Engkau sudah berjanji ya Allah kepadaku tidak akan menghinakan aku. Sedangkan hari ini aku lihat bapakku tertutup dengan debu, penuh dengan kegelapan. Kehinaan apa disaksikan oleh sekian banyak orang di padang mahsyar? Anak jauh dengan bapaknya. Itu kata-kata itu ada, Ustadz. Yaitu yang Nabi Ibrahim tadi sampaikan. Engkau telah berjanji untuk tidak menghinakan aku di hari kiamat. Ada itu, ada, Bapak Ibu. Pengen tahu di mana itu kalimat itu ada di Quran, Bapak Ibu. Coba dibuka suratnya nomor 26. Kita dengarkan ya, surat 26 itu Asy-Syu'ara. Surat 26 itu Asy-Syu'ara. Surat 26. Ayatnya Bapak Ibu mulai ayat 83. 83 sampai 89. Itu di situ itu. Surat 26 Asy-Syu'ara ayatnya 83 sampai 89. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman. Ibrahim berdoa, ya Rabbku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu doa Ibrahim alaihissalam. Terus? Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Belum poinnya. Lanjut. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Poinnya sekarang. Dan ampunilah bapakku. Ampuni ayahku. Terus. Karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Ayat 87. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ini poinnya di sini. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ternyata Nabi Ibrahim melihat bapaknya penuh dengan kehinaan, yaitu tertutup dengan kegelapan dan debu. Terus kemudian 88. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Hari di mana harta dan anak-anak tidak ada gunanya. Teruskan. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Menghadap Allah dengan qalbun salim. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, jalan cerita belum kelar. Pertemuan Ibrahim dengan bapaknya.
Lalu apa yang terjadi? Fayaqulullahu ta'ala, dijawab oleh Allah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi. Silakan Abu Hurairah. Allah Ta'ala berfirman, Apa kata Allah Azza wa Jalla? sesungguhnya aku mengharapkan surga bagi orang-orang kafir. Jelas sekali. Aku haramkan surga untuk orang-orang kafir. Lalu apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim berikutnya? Summa yuqalu ya Ibrahim ma tahta rijlaika. Silakan. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, Yaitu, wahai Ibrahim, apa yang ada di kedua telapak kakimu? coba kau lihat di bawah kakimu. Kau lihat di bawah kedua telapak kakimu. Apa yang terjadi? Fayamduru faida huwa bidikhin multatih fayukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Silakan. Maka Ibrahim melihatnya, yang ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor. Maka anjing itu diambil kakinya, lalu dibuang ke neraka. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di bawah kedua kakinya ada seekor dhikh. Dhikh itu serigala, anjing hutan, yang kaki-kakinya berlumuran darah kotor, ditangkap, dilemparkan ke neraka. Azar berubah menjadi serigala di dalam neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam berubah menjadi anjing hutan, dilemparkan ke dalam neraka. Maha kuasa Allah yang bisa merubah manusia menjadi seekor hewan berbentuk lain. Oh, ini Bapak Ibu sekalian, inilah azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Nah, sekarang kita akan ambil pelajaran. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang pertama ini. Pelajaran yang pertama, dan ini selalu kita ulang-ulang, ini pelajaran pertama. Setiap kali kita bicara yang gaib, mesti kita pelajaran yang pertama ini. Apa itu pelajaran yang pertama? Yang pertama adalah kisah tadi yang kita dengarkan. Pertemuan Ibrahim dengan bapaknya adalah sebuah berita gaib yang Nabi sampaikan yang wajib untuk kita imani. Berita gaib dari Nabi yang wajib kita imani. Itu aja, disingkat gitu aja. Sebuah berita gaib yang wajib untuk kita imani. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Bapak Ibu maaf. Tidak mungkin Nabi itu berbicara perkara-perkara gaib, surga, neraka, azab kubur, nikmat kubur, tentang telaga Al-Kausar, tentang sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, berita tentang malaikat, bidadari, berita tentang penjaga-penjaga surga, penjaga-penjaga neraka. Ini semua gaib ini. Tidak mungkin Nabi berbicara perkara gaib kecuali semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberitahu Nabi Muhammad SAW tentang berita gaib. Oh. Mana dalilnya Ustaz? Mana penguatnya? Di mana dalil yang menunjukkan tidak mungkin Nabi mengetahui perkara gaib kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jalla? Tak kasih beberapa dalil. Dalil yang pertama, surat nomor 6 Al-An'am ayat 50. Surat nomor 6 Al-An'am, ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian. Ayatnya ayat yang ke 50. Al-An'am 50. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbenaran Allah ada padaku. Katakan Muhammad kepada mereka, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbenaran Allah ada padaku. Terus? Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib. Aku juga tidak tahu perkara yang gaib. Lanjut Pak Agus. Dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Poinnya Pak Agus, kalimat berikutnya.
Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Itu intinya, perlu digarisbawahi. Aku tidak mungkin mengikuti, mengatakan sesuatu kecuali atas apa yang telah Allah wahyukan. Berarti kalau begitu ini menunjukkan kepada kita semua yang Nabi sampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Nabi kita beropini. Nggak mungkin. Tidak mungkin Nabi kita mengada-ada perkara gaib. Mustahil. Nggak mungkin. Itu semua dari Allah. Dalil yang kedua, suratnya surat nomor 72. Surat 72 itu surat apa? Al-Jin. Surat 72, juz 29. Surat 72 Al-Jin. Ayatnya, ayat yang ke-26 dan 27. 26 dan 27. Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib. Dan maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. ayat 27-nya intinya. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, lihat ayat 26, saya ulang. Ayat 26, dia di sini Allah. Dia mengetahui yang gaib. Tetapi Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Siapa yang dimaksud Rasul di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu panjenengan kalau mendengar hadis yang di situ kabar-kabar gaib, berita-berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, turunnya Isa, akan keluar Dajjal, akan muncul Imam Mahdi, ini berita gaib. Sikap kita sami'na wa ata'na. Pendekatan kita bukan dengan pendekatan akal atau logika, tapi dengan pendekatan iman. Sami'na wa ata'na. Itu yang benar. Jangan ditolak karena nggak rasional. Jangan. Ya, karena agama ini bukan produk akal. Agama ini produk wahyu. Qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para sahabat, yaitu belajar agama. Baik, kita lanjutkan sekarang pelajaran nomor 2. Nah, pelajaran nomor 2, tambah meruncing. Berdasarkan kisah tadi, kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan bapaknya di hari kiamat. Apa pelajaran yang kedua? Berdasarkan kisah ini, maka dapat disimpulkan pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat ada 4 golongan. 4 golongan. Intinya ini. Saya ulang. Berdasarkan kisah tadi, pertemuan Nabi Ibrahim dengan bapaknya di hari kiamat, memberikan penjelasan kepada kita, kesimpulan kepada kita, bahwa pertemuan dan perpisahan manusia di dunia dan di akhirat hanya ada 4 golongan manusia. Apa saja itu? Ditulis dulu satu persatu, nanti dalilnya menyusul. Setelah kita tuntaskan. 1, atau jangan 1, nanti tambah bingung. Yang A, B, C, D, itu aja. A, yang A, di dunia mereka bertemu, di akhirat nggak ketemu. Di dunia ketemu, di akhirat nggak ketemu. Itu yang A itu. Nanti contoh-contohnya nanti tak kasih. Yang B, di dunia tidak ketemu, dunia nggak ketemu, kebalikannya ini. Di dunia nggak ketemu, tetapi di akhirat, di surga, Allah pertemukan. Oh. Mudah-mudahan kita semua masuk nomor 2 ini. Nomor 2 ini. Lah, nomor 2 itu apa? Jangan amin dulu ya. Itu ya, mudah-mudahan ya. Namanya mudah-mudahan ya amin kan itu ya. Ada yang anti amin sekarang, kobul gitu katanya ya. Wes. Angel tuturan. Kita lanjutkan. Ya, merubah syariat ini, merubah syariat. Ya. Itu sampai waladhdallin
Itu Al-Fatihah, tidak mau baca amin, bacanya qabul. Ya. Itu sampai kayak begitu, ya. Baik, Bapak Ibu maaf ya, maaf ini. Nah ini menyinggung dikit aja, ya. Nyinggung dikit aja, maaf. Bapak Ibu tahu, kalau kepingin tahu ciri-ciri aliran sesat versi MUI, lihat di Google. Lihat di Google, ketik aja ciri-ciri aliran sesat menurut MUI, itu ada 10. Bisa dilihat di Google, 10. Salah satu aja dari 10 itu adalah mereka yang berusaha, mereka yang merubah syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Merubah. Al-Fatihah itu penutupnya waladhdallin, itu penutupnya syariat Nabi apa? Amin. Dirubah qabul. Itu sesat itu. Tunjukkan Google-nya aja, tunjukkan. Padahal lebih dari 10 ya. Kalau menurut Ahlus Sunnah ya maka lebih dari 10 ya. Itu MUI menetapkan 10 ciri aliran sesat. Salah satunya merubah syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan materi kita. Jadi di dunia tidak ketemu, di akhirat di surga. Yang C, wah horor yang C. Yang C ini di dunia ketemu, di akhirat mereka bertengkar. Eker-ekeran. Bertengkar. Gara-gara kamu saya ini begini diazab. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Bertengkar. Ya, waliyadzubillah. Di dunia ketemu. Tapi di akhirat bertengkar. Yang nomor 4. Lah mudah-mudahan kita masuk yang nomor 4. Apa itu? Di dunia ketemu, di akhirat di surga dipertemukan kembali oleh Allah. Masya Allah. Harapan kita nomor 2 dan nomor 4. Harapan kita ini. Kita berlindung nomor 1 dan nomor 3. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita kasih dalil dan contoh. Dalil dan contoh. Ya. Atau contoh dulu baru dalil, enak. Contoh dulu baru dalil. Nomor 1 tadi apa? Yang A. Di dunia ketemu, di akhirat nggak ketemu. Siapa ini untuk yang A ini? Mereka lah golongan orang-orang kafir. Orang kafir itu di dunia ketemu. Di akhirat mereka tidak ketemu. Bapak Ibu sekalian. Di dunia mereka bercengkerama. Ternyata di akhirat keluarganya dijadikan tebusan supaya dia bisa keluar dari neraka. Wih. Bapak Ibu sekalian. Orang kafir kalau di dunia, panjenengan tahu kan acaranya orang kafir? Oh banyak itu ya. Banyak acara orang kafir. Di antaranya acaranya orang kafir ini ya. Ada itu Valentine Days. Apa itu? Hari kasih sayang. Pas coblosan itu. Iya betul ya. Pas coblosan itu. Iya. Ustadz kok apa? Dikasih tahu saya. Itu. Ada lagi hari Thanksgiving. Oh, ngirim bunga, ngasih coklat. Oh, gitu ya. Orang kafir macam-macam. Termasuk kemarin terakhir. Itu acaranya orang kafir. Itu orang Nasrani. Hari Ibu. 22 Desember. Nah, itu kan. Mereka kan itu acaranya orang Nasrani. Mereka ketemu orang tuanya karena orang tuanya ditaruh panti jompo. Ketemunya setahun sekali. Kita orang Islam enggak. Ketemu ibu itu bakti sama ibu ya tiap detik. Selama 360 hari selamanya. Gitu. Ya, jangan setahun sekali. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini acaranya orang kafir. Mereka bercengkerama sampai-sampai mereka mati ketika hidup di dunia. Kalau kita lihat, kita saja orang Islam iri sama mereka. Jalan bergandengan tangan, yang berpelukan, ya. Mereka memadu kasih, bercengkerama, sampai mati aja berpelukan. Konon katanya film Titanic itu tenggelam berpelukan, katanya, iya. Ceritanya katanya, iya. Saya itu diceritai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Sampai mati aja berpelukan. Kita itu iri. Tahu Bapak Ibu, ternyata di akhirat mereka tidak dipertemukan oleh Allah. Seperti itulah kasusnya Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah ketemu dengan bapaknya di surga. Nggak mungkin ketemu. Seperti itulah yaitu Abu Lahab tidak akan pernah bertemu dengan istrinya Ummu Jamil. Seperti itu.
Mana dalilnya? Mereka orang-orang kafir menjadikan tebusan keluarganya nanti di hari kiamat supaya dia selamat dari neraka. Dalilnya surat 70 Al-Ma'arij. Dalil untuk nomor 1 itu yang A, untuk yang A. Surat 70 Al-Ma'arij, ayatnya ayat yang ke-11 sampai dengan 15. 11 sampai 15. Allah Ta'ala berfirman, dari azab hari itu dengan anak-anaknya. Anaknya dijadikan tebusan. Ketika dia sudah lihat api neraka, azab, dia berkata kepada Allah, masukkan anakku ke neraka, asalkan aku keluar dari neraka. Lanjut, teruskan. Dan istrinya dan saudaranya. Bayangkan pasangan hidupnya. Masukkan suamiku, istriku ke neraka, serta keluarganya ke neraka, asalkan dia bebas, lolos dari azabnya Allah. Gak cukup itu, gak cukup. Lanjut, terus. Dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Kaum famili termasuk bapak ibunya. Masukkan papa mamaku ke neraka, ya Allah, asalkan aku keluar dari neraka. Terakhir. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya. Kok nyimut? Enak. Apa nyimut itu? Enak. Iya. Katut awak dewi. Iya. Nggak mungkin. Iya. Mereka berkata, masukkan semua orang di dunia ke neraka. Yang penting aku bisa keluar dari neraka. Itu. Terus kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sekali-kali tidak dapat. Ini jawabannya Allah. Ulang lagi Pak Agus. Sekali-kali tidak dapat. Itu jawabannya Allah. Nggak mungkin, kata Allah. Terus. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nah, itu ya. Mereka kekal dalam neraka. Itu yang A. Di dunia ketemu, di akhirat nggak ketemu. Iya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada orang kafir lewat di jalan, saling bercengkrama, saling berpelukan, ya nggak usah iri. Ya Allah, ya itu ya seperti itu. Sampaikan, tanamkan ini. Kodok dunia kayak ini, dunia. Engkau di akhirat timbek-kembekon kok, timbek-mentek kon. Ya, itu aja tanamkan. Ya, kalau bisa doakan dapat hidayah, doakan. Tetapi nggak usah iri dengan mereka. Mudah-mudahan ujung hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Itu yang A. Yang B, lah ini menarik. Di dunia nggak ketemu, di akhirat ketemu. Iya betul ya itu ya. Di surga dipertemukan. Siapa itu? Mereka adalah kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ketemu Nabi? Enggak ya, enggak ketemu Nabi. Tetapi mudah-mudahan nanti kelak di akhirat dipertemukan oleh Allah dengan sang utusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 1 Pak Agus. Jilid 1. Nomornya 170. Sebentar. Nomornya 176 kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti ya benar. Gitu ya. 176. Sebentar. 176. Coba dari mana itu Pak Agus? Abu Hurairah ya. Coba dibaca depannya ketika Nabi ziarah intinya. Silakan. Oh ya sebentar. Dekat nomornya. Nomornya dekat. Nah ini. Nomornya 177. 177. 177. Ya. Kita dengarkan. Silakan. Darinya Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mendatangi kuburan. Nabi ziarah kubur. Lalu Nabi mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Lanjut artinya saja Pak Ur.
bagus. Beliau bersabda, Iya, Assalamualaikum negeri kaum mukminin. iya. Kami insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian. Terus, Aku ingin kita telah melihat saudara-saudara kita. Nah ini katanya Nabi. Aku ingin, kata Nabi, ya. Waditu anna qad ra'aina ikhwanana. Teruskan. Aku ingin kita telah melihat saudara-saudara kita. Baik. Aku ingin ketemu dengan saudara-saudara kita. Katanya para sahabat yang waktu itu ikut bersama Nabi. Apa kata mereka? Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Silakan. Mereka berkata, Apa kata para sahabat? bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Kala Nabi menjawab, antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Ya, silakan. Beliau menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian itu sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku yang tak maksud, yang aku kepingin ketemu dengan mereka. Lanjut, bagus. Sementara saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang. Baik. Mereka apa ini? Saudara-saudaraku yang aku maksud ini adalah mereka-mereka yang sekarang ini belum datang. Tapi mereka akan muncul di akhir zaman. Berarti yang dimaksud Nabi ini adalah salah satunya jamaah baiti jannati. Kita yang dimaksud. Sahabat tanya, bagaimana Anda bisa mengenali mereka sedangkan mereka hidup setelah Anda wafat? Gimana caranya? Lanjut, bagus, silakan. Mereka bertanya, Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Silakan. ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang-orang dari umatmu yang datang sesudahmu? Terus, Beliau menjawab, nah ini Nabi ngasih perumpamaan. Apa kata Nabi? apakah kalian perhatikan, jika ada seseorang mempunyai kuda dengan kepala dan keempat kakinya putih di antara kuda-kuda yang hitam legam, Bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang memiliki seekor kuda yang keningnya putih, kaki-kakinya putih, bagian belakang ekornya juga putih. Yang kuda itu, lanjut, apakah dia bisa mengenali kudanya? kuda itu berada di tengah-tengah kerumunan kuda yang seluruhnya berwarna hitam. Apakah si pemilik kuda yang ada putihnya itu bisa mengenali kudanya? Lanjut. Mereka menjawab, Iya. iya ya Rasulullah. Iya tentu, karena yang beda sendiri ya cuman itu. Sehingga apa kata Nabi? Beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan hadir dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih karena bekas wudhu. Maka aku bisa mengenali umatku karena bekas air wudhu. Kakinya, tangannya, yaitu bahkan wajahnya bercahaya karena bekas wudhu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pengen dikenali oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, rajin-rajinlah berwudhu. Batal wudhu lagi. Jangan pernah kita berjalan kemanapun dalam keadaan yaitu tidak berwudhu, tidak dalam keadaan suci. Jangan. Kemanapun meskipun tidak sholat, tetap dalam keadaan suci. Ya, dan ini ada materi tersendiri. Kapan saja kita ini dianjurkan untuk berwudhu. Kalau tidak salah ada 13 keadaan kita itu dianjurkan untuk wudhu. 13 keadaan. Boleh tak sebut satu persatu, hanya singkat aja. Bisa ya? Tanpa dalil ya, nggak usah dalil ya. Karena kalau pakai dalil tambah panjang ini nanti. Ya, yang penting panjenengan tahu. Nomor 1 baca Al-Quran, itu wudhu dulu. Yang afdol, wudhu dulu. Itu ada di surat Al-Waqiah dalilnya itu. Wudhu dulu. Surat Al-Waqiah. Baca Quran. Yang kedua mau tidur. Mau tidur. Wudhu dulu. Yang ketiga, sebelum mandi janabat, sebelum mandi besar. Kan wudhu dulu sebelum mandi besar. Wudhu dulu. Itu nomor 3. Sebelum mandi besar. Nomor 4, ketika akan berdoa. Kalau bisa berdoa itu suci. Memangnya kalau tidak suci tidak boleh. Boleh.
Boleh. Tapi kalau ditanya mana yang afdol bersuci, wong Nabi saja ketika dalam kondisi perang, musuh di depan mata, Nabi masih meminta air wudhu. Musuh di hadapan ini, minta diambilkan air wudhu. Lalu Nabi wudhu, lalu Nabi berdoa sambil mengangkat satu tangannya. Nabi meminta diberikan kemenangan oleh Allah. Sempat-sempatnya ambil air wudhu. Nabi berwudhu. Musuh di depan ini. Maka berarti kalau gitu yang afdol ketika berdoa suci. Wanita haid tidak apa-apa. Wanita nifas wanita nifas berdoa maksud saya. Tidak apa-apa. Tetapi wanita suci jauh lebih baik. Baik. Ini berdoa. Terus nomor 5 ketika akan sholat. Sholat ya wudhu. Sholat fardu, sholat sunnah. Yang nomor 6 bangun tidur. Bangun tidur wudhu. Nomor 6. Nomor 7 kecepatan. Enggak ya? Nomor 1 baca Al-Quran. 2 mau tidur. 3 sebelum mandi janabah. Nomor 4 akan berdoa. Nomor 5 akan sholat. Nomor 6 bangun tidur. 7 setelah jima. Setelah jima, setelah menjima istri. Kata Nabi, apabila kalian akan makan, setelah jima mau makan atau minum atau mau tidur lagi, kata Nabi wudhu dulu. Meskipun nggak mandi, meskipun belum bisa dikatakan suci. Nah, wudhu kan mestinya mandi besar, tapi nggak apa-apa itu. Itu masuk kategori separuh bersuci. Wudhu dulu. Jadi kalau mau menyentuh makanan atau minuman setelah jima, wudhu dulu. Terus nomor 8. Ketika akan mengulangi jima. Mengulangi. Ya, ini misalnya memiliki istri lebih dari 1 misalnya. Ya. Ini nggak bisa diterapkan kalau kita kan gitu ya. Nabi kan begitu. Ya, dalam 1 malam 9 kali kan Nabi berwudu, 1 kali mandi. Dalam 1 malam 9 kali Nabi wudhu. Mendatangi rumah satu istrinya, setelah dijima lalu pergi ke rumah. Semalam 9 kali. Itu. Wudhunya 9 kali, mandinya sekali. Kalau rumahnya, iya. Lele situ deh Puri Indah, 1 deh Kletek ya. Ya, macet lagi. Ya, itu. Ya perlu kalau gitu di tengah-tengah kemacetan ya. Ya, macetnya di Janti ya, Janti ada 1. Macetnya di tengah tol, nggak mungkin rumah di tengah tol. Kita lanjutkan yang keberapa itu? 8, 9 sekarang ke masjid. Duh, bingung. Kena poligami bingung kan? Ini belum. Sekarang nomor 9 ke masjid. Ketika mau ke masjid, 10 setelah makan daging onta. Setelah makan daging onta. Sekarang kita makan daging onta. Padahal Bapak Ibu sudah wudhu batal. Karena kandang onta ini sarangnya jin. Ya, sehingga kita dikhawatirkan kena pengaruhnya. Jadi daging onta itu termasuk pembatal wudhu. Ya, sama seperti kentut, buang angin. Batal. Ya, wudhu lagi. Kalau makan daging kambing, maka tidak perlu kita wudhu lagi. Kalau hanya sekedar berkumur tidak apa-apa. Tapi tanpa berkumur tidak apa-apa. Daging kambing. Baik, kita lanjutkan. Termasuk susu onta. Ya, susu onta masuk kategori. Kita lanjutkan 11. Setelah muntah. Jadi kata mual, muntah. Maka wudhu. Setelah muntah itu wudhu. 12. Lah istri saya itu kalau lihat saya muntah ya Ustaz. Ya suruh wudhu terus. Soalnya ada yang tanya kayak gini nih. Saya tuh lihat suami saya ini kudu muntah Ustaz ya Allah. Ngidam ternyata. Itu. Seperti itu. Ngidamnya aneh ya. Ini yang tadi 11 setelah muntah. 12 setelah mengantarkan jenazah. Setelah mengantarkan jenazah. 13 saat menjenguk orang sakit. Saat menjenguk orang sakit. Saat menjenguk orang sakit. Ustadz, ada yang tanya ini. Saya tambahkan dikit ya.
Ada yang tanya, orang tua saya ini Ustaz, matinya Kristen. Dia tidak beragama Islam, namanya anak Ustaz. Ya apa sikap saya? Anda tidak boleh pakai ngikuti upacara misa, upacara mereka, nggak boleh upacara. Tapi kalau saya ikut nguburkan Ustaz, boleh, boleh. Dikuburkan, boleh. Setelah itu Ustaz, saya kan baliknya itu wudhu atau gimana Ustaz? Saya tidak ikut mandikan, saya cuma ikut ngubur aja. Ikut memasukkan ke dalam liang lahat itu. Seperti itu. Setelah itu tak tinggal. Ngapain saya doakan? Oh, dia meninggal bukan kondisi muslim. Kan tidak boleh didoakan ampunan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kan tidak boleh. Iya. Terus sikap saya wudhu atau gimana? Mandi. Mandi. Kalau mayitnya kafir, mandi. Dalilnya di mana? Dalil Abu Dawud. Tolong Abu Hurairah. Abu Dawud. Wah, dalilnya ini horor ini. Nanti kalau ada yang komplain, tolong. Karena ini kan masuk ini. Masuk ini IG apa YouTube ini? YouTube, FB, ya. Kalau ada yang komplain sama Abu Hurairah, jangan sama saya ya. Itu ya. Silakan Abu Dawud nomor 3214. Horor ini dalilnya. Jadi kalau yang mati orang kafir, kita ikut ngubur tok ya, maka setelahnya itu mandi, bukan wudhu. Tapi kalau mayitnya muslim, kita ikut ngubur, nggak ikut memandikan, ngubur tok. Maka balik ikut ngantarkan jenazah maksudnya itu baliknya wudhu. Abu Dawud 3214. Ayo. Betul, Ali nama orang terakhir. 3214 Abu Dawud. Ayo. Sahabat Ali. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, bukan alaihi salam, bukan. Ali radhiyallahu an. Silakan, ayo. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dia berkata, ya. Aku katakan kepada Nabi SAW. Ali berkata kepada Nabi. Ali ini suaminya Fatimah. Ya, baik. Berarti menantu ini, Ali ini, menantunya Nabi. Apa kata Ali kepada Nabi? Menantu kepada mertua? Silakan. Sesungguhnya paman Anda. Ulang lagi. Sesungguhnya paman Anda adalah orang tua yang sesat. Tuh, bapaknya sendiri loh ini. Kan Abu Thalib itu bapaknya Ali. Sesungguhnya pamanmu yang sesat itu sudah mati. Wih. Ini. Jadi, kenapa kok tadi Ustadz mengatakan kalau ada yang marah? Maksud saya adalah berdasarkan dalil ini, tidak serta-merta keluarga Nabi itu masuk surga. Tidak serta-merta. Buktinya Nabi Ibrahim, bapaknya masuk neraka. Nabi Muhammad SAW, pamannya Abu Thalib masuk neraka. Ali anaknya mengatakan, pamanmu yaitu Abu Thalib yang sesat itu telah mati. Bapaknya disesat-sesat oleh anaknya. Ada yang mau komplain sama Abu Hurairah? Jangan sama saya. Ulang lagi. Ali berkata. Dari Ali berkata, ya. Aku katakan kepada Nabi SAW. Sesungguhnya pamanmu. Sesungguhnya paman Anda adalah orang tua yang sesat, yaitu Abu Thalib. Nah, terus Telah meninggal. Lanjutkan. Beliau bersabda. Apa kata Nabi? Pergilah dan kuburkan ayahmu. Pergi kuburkan bapakmu. Terus setelah itu? Kemudian jangan engkau mengadakan sesuatu hingga aku datang kepadamu. Teruskan. Kemudian aku datang dan telah menguburkannya. Kemudian datang kepadanya. Terus? Lalu beliau memerintahkanku untuk mandi. Mandi. Nabi memerintahkan Ali, mandi. Karena kau habis kuburkan bapakmu, yaitu kafir matinya. Nah ini ya, kalau jenazah muslim, kalau kita cuman ngantarkan saja, maka wudhu baliknya. Tapi kalau kita ikut memandikan jenazah, maka petugas yang memandikan itu harus mandi. Itu tuntunannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang yang poin apa ini? C ya? C kan? C ya, C. Jadi kalau yang poin B tadi itu di dunia tidak ketemu, di akhirat ketemu. Yang C, di dunia ketemu, di akhirat bertengkar. Iya, di dunia, waduh, koncoplek besti. Iya, ternyata di akhirat saling menghujat. Mana dalilnya? Surat nomor 43 Az-Zukhruf. Surat 43 Az-Zukhruf. Sabar. Ayatnya 67.
Surat 43 ayat 67. Allah Ta'ala berfirman. Sebentar, saya rubah dulu ini murotalnya. Allah Ta'ala berfirman. Akrab pada hari itu. Ulang lagi, Pak. Teman-teman akrab. Besti berarti. Koncoplek. Ya, sohib profik. Oh, gitu katanya, bahasa Arab sepanjang gitu ya. Itu. Terus ulang lagi, teman-teman. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Loh, ya kan, bermusuhan. Lanjut terus. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya teman ini. Nanti di hari kiamat, nah ini saya bacakan. Ada nanti itu banyak sekali pasangan-pasangan kita, ya, pasangan-pasangan kaum muslimin. Nah, mereka ketika di dunia itu bertemu, tetapi di akhirat dituntut. Istrinya menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana itu tuntutannya? Sebentar, ini saya carikan. Ini kita bisa lihat di dalam tafsir As-Sam'ani. Ya, tafsir As-Sam'ani. Oh, ini mana ini ya? Padahal sudah pernah saya download ini. Ya Allah, qadarullah ini. Wanita menuntut kepada Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Intinya wanita itu menuntut, suamiku ini tidak pernah mendidik aku, tidak pernah mengajarkan agama. Dia hanya mencukupi kebutuhan perutku saja, tapi tidak pernah mendidik aku dalam masalah agama. Dia menuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya tugas terbesar seorang suami, tugas terberat itu adalah membawa istri dan anak-anaknya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Lah kalau tugasnya istri yang paling berat apa Ustaz? Masak? Bukan. Mengandung? Bukan. Melahirkan? Bukan. Menyusui? Juga bukan. Mencuci? Bukan. Lah terus apa tugas paling berat seorang istri? Yaitu apa, Bu? Masya Allah. Ini ciri-ciri wanita soleha ini. Ya. Tugas paling berat seorang istri itu adalah menjaga lisannya atau menyebabkan suami itu betah di rumah karena lisannya. Lisan yang keluar dari istrinya itu menyejukkan hati suaminya. Mudah-mudahan istri-istri yang seperti itu ada di sini semua. Ya, seperti itu. Yang tidak ada itu yang tidak hadir. Di sini yang tidak ada juga tidak ada yang ngaku. Kita lanjutkan. Sekarang yang D, poin terakhir. Di dunia ketemu, di akhirat dipertemukan di surga. Dalilnya Quran surat 13. Ar-Ra'du surat 13. Ayatnya surat 13 itu Ar-Ra'du ya. Ayatnya 23. Ayat 23. Surat 13 ayatnya 23. Baik, silakan. Yaitu surga Aden. Surga Aden. Terus yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, nenek moyangnya masuk surga. Selain nenek moyangnya, istri-istrinya. Tuh, pasangan-pasangannya. Di situ Pak Agus bilang istri-istrinya. Nah, ya, masuk semuanya. Terus kemudian dan anak cucunya. Anak cucunya, bukan hanya anak, cucunya ikut. Lanjut. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Saya tambahkan satu lagi, dicatat nanti dibaca sendiri. Surat nomor 52 ayat 21. At-Tur ayat 21. Nanti dibaca sendiri. 52 ayat 21. Nah baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang nomor 3. Betul ya? Pelajaran yang ketiga. Di dalam kisah pertemuan Nabi Ibrahim dengan bapaknya, yaitu Azar atau Tarikh tadi, memberikan pelajaran kepada kita, ada 4 golongan manusia kelak di akhirat. 4 golongan manusia di akhirat. Ada 4. Apa itu? Yang pertama ini, golongan yang pertama. 4 golongan manusia di akhirat. Yang pertama, masuk surga
tanpa dihisap, tanpa diazab. Mudah-mudahan kita masuk yang ini. Masuk surga tanpa dihisap, tanpa diazab. Nggak pakai diperiksa catatan amalnya, dicek. Nggak ada. Bahkan mendapatkan azab dulu nggak ada. Langsung masuk surga. Jumlahnya terbatas 70.000 orang. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi meminta tambahan. Disebutkan dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Disebutkan fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Aku meminta tambahan kepada Rabbku Azza wa Jalla. Ternyata Allah kabulkan. Setiap 1.000 orang dari 70.000 itu, setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Oh, ya. Jadi kan 70.000 nih. 1.000 berarti ada 70. Tiap 1.000-nya 70.000. 70.000 sampai 70 kali. Dari 70.000 ini tiap 1.000-nya lagi 70.000 terus itu. Insya Allah katutlah, insya Allah. Mudah-mudahan. Ada syaratnya. Syaratnya wala yatatayyarun. Dia tidak pernah melakukan tatayyur. Anggapan-anggapan sial. Sikap pesimistis. Nah, ada tatayyur. Atau tiaro. Gak ada. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiaro itu syirik. Tiaro itu syirik. Tiaro itu syirik. Apa bedanya sama tatoyur? Bedanya kalau tiaro itu sudah action. Kalau tatoyur itu perasaan yang muncul. Contoh, keluar rumah lihat ular lewat. Atau keluar rumah misalnya kejatuhan cicak. Keluar rumah kejatuhan cicak. Lalu muncul dalam hatinya. Aduh, ono apa ya? Kok ketiban jejak? Kok rasanya ndak enak hatiku ini. Itu tatoyur namanya. Tatoyur. Terus dia mengurungkan perjalanannya. Itu namanya tiaro. Action sudah dibatalkan. Contoh, megang gelas jatuh. Piar. Aduh, apa ya? Hatiku kok gak enak ya. Itu tatoyur itu sudah. Tatoyur. Lah terus kemudian yang masuk tiaro, semua diteleponi. Suami ditelepon. Iya. Pak, gak apa-apa, gak apa-apa. Beb, gimana Beb? Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Selamat. Iya, itu anaknya diteleponi. Kamu gimana? Sudah sampai? Alhamdulillah mas sudah sampai. Untuk memastikan itu tiaro. Lah terus sikap kita yang benar ya apa Ustaz? Ngilangi was-was. Tawakal. Semua sesuai dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau misalnya Ustadz, kita itu berwasiat hati-hati misalnya, nggak masalah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi cirinya tidak tatoyur. Yang kedua, walayak tawun, tidak melakukan pengobatan dengan cos besi panas. Ya. Luka mengeluarkan darah supaya berhenti dinyos pakai besi. Kalau menghilangkan tato dengan laser atau khitan laser itu bukan bukan pengobatan nggak masuk kategori K itu luka dinyos. Misalnya besi dipanaskan atau pisau dipanaskan terus ditempelkan, nyos. Itu dulu dilakukan oleh Nabi, setelah itu dilarang. Awalnya boleh itu, lalu kemudian dilarang oleh Nabi. Yang ketiga adalah wala la yastarqun. Tidak melakukan ruqyah, minta diruqyah. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Intinya tawakal aja. Baik, jadi itu ada cirinya. Terus golongan yang kedua di akhirat. Loh Ustadz, yang 70.000 itu dalilnya di mana? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang golongan pertama. Ya, saya sebutkan ABCD aja lagi ya, supaya tidak bingung. Ini kan pelajaran ketiga kan. Yang A kan golongan yang tanpa hisab, tanpa adab. Itu dalilnya di mana? Dalilnya Sahih Muslim. Nanti tolong dibaca sendiri ya. Sahih Muslim nomornya 169. 169 sampai 172. Itu yang A itu, yang A, golongan yang A. Yang tanpa hisab, tanpa adab, yang jumlahnya berapa tadi?
70.000 tadi. Oh itu dalilnya Muslim 169 sampai 172. Kalau nomor aslinya 218 nomor aslinya. Terus yang B sekarang. Ada yang masuk surga tapi dihisap dulu. Dihisap. Masuk surga tapi dicek dulu. Dihisap. Diperiksa dulu amalannya. Ditimbang amalannya, diperiksa amalannya. Kalau nomor 1 tadi enak, tidak pakai diperiksa, tidak pakai dicek langsung. Itu ya. Lah kalau yang nomor 2 diperiksa dulu, masuk surganya dan ternyata amal kebajikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, masuk surga dia. Nah, itu ya. Karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalilnya surat Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. Ali Imran ayat 185. Maaf Bapak Ibu. Maaf, salah dalil. Maaf. Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad. Minta tolong Abu Hurairah, nomor asli Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor 23082. 23082. Itu 23.082. 23082. Ahmad, Musnad Ahmad. Ayo dibaca. Dari Aisyah, betul? Ayo dibaca. Nanti tolong di sini ada doa. Tolong Bapak Ibu doa ini dibaca. Terutama kalau kita pas sholat. Boleh dibaca doa ini pas sholat. Pas sujud. Boleh. Ayo dibaca. Imam Ahmad dalam musnadnya 23082. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, ya. Saya telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian sholatnya membaca. Nah ini, Nabi ketika sholat loh ini, Nabi membaca, apa bacaannya Nabi? Ayo. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Begini bacanya, tirukan sama-sama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah itu dibaca oleh Nabi ketika sholat itu, pada saat sujud. Silakan dibaca. Terus lanjut, silakan. Ketika beliau berpaling, saya berkata, ya. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisap yang mudah? Apa yang dimaksud? Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Hisap yang mudah itu apa? Lanjut, silakan. Beliau bersabda, silakan. Seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkannya. Nah, jadi tetap diperiksa catatan amalnya, setelah itu dimaafkan oleh Allah. Jadi tidak sempat masuk neraka, tapi dicek dulu amalannya. Lah itu golongan kedua. Lah golongan ketiga, na'udzubillah min dzalik. Golongan ketiga, yaitu golongan nanti di hari kiamat. Yang C berarti ini. Yang C. Mereka yang sempat masuk neraka dulu harus mencicipi sebagai bentuk keadilannya Allah ini, neraka ini. Ya. Masuk neraka dulu, tapi tidak kekal, tetap layak masuk surga. Masuk neraka dulu baru masuk surga. Itu. Jadi dia tidak kekal, tidak lama-lama di nerakanya. Enggak. Berapa lama? Wallahu a'lam wa bishawab, yang tahu hanya Allah. Dicuci dosanya. Mana itu dalilnya? Dalilnya Sahih Muslim. Silakan bagus. Sahih Muslim ada di sana. Nomornya 154. Nomor aslinya 193 itu. Nomor aslinya 193. Ini yang dibaca Pak Agus cetakan terjemahan 154. Ayo dibaca dari Anas radhiyallahu an. 154. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, iya silakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isi sabdanya, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ulang lagi, akan dikeluarkan dari neraka. Loh, berarti awalnya di neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun
sedangkan dalam hatinya terdapat iman seberat biji gandum. Akan keluar dari neraka. Terus kemudian yang nomor 2, akan keluar dari neraka. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Sedangkan dalam hatinya, dan di dalam hatinya terdapat iman seberat beras. jadi dia mungkin pelaku maksiat, mau dijalani. Ya zina, ya mencuri, semuanya maksiat. Tapi dia tetap masih ada la ilaha illallah. Berarti kalau masih ada kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti orang itu tidak melakukan syirik, Ustaz. Iya. Sebab kalau sekali melakukan syirik, ante habis. Hilang kalimat tauhidnya, habis. Jadi dia zina ya zina. Zina dia. Minum khamar, minum khamar. Terus kemudian mencuri, ya, makan riba lagi. Makan riba. Terus makan harta anak yatim. Wis apa saja yang tidak dilakukan. Tapi syirik enggak. Syirik enggak, syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia tetap disiksa dalam neraka. Tapi karena masih ada tauhid, tauhidnya itu masih ada, kalimat itu tidak hilang, maka Allah keluarkan dia dari neraka. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang kisah hadis bitoko, hadis kartu. Nah, ada kan disebutkan seseorang nanti dihadapkan oleh Allah memiliki 99 lembar catatan amal. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Jumlahnya 99, isinya maksiat tok, full. Ini satu lembar sejauh mata memandang. Anda kalau lihat di luar itu, dari Jalan Puri Indah ini ya, Anda lihat mentok pandangan Anda terakhir itu sampai di mana, entah berapa kilo itu pandangan Anda. Maka ibarat seperti itu. Itu 99 catatan lembaran itu catatannya, isinya maksiat. Tapi syirik tidak ada. Makanya pada saat itu Allah berfirman, Allah berkata, coba kau cek lembaran-lembaran catatan amalmu itu. Apakah malaikatku menzolimimu? Mungkin engkau pernah tidak melakukan, tapi dicatat amal itu oleh malaikat, perbuatan buruk itu. Mungkin malaikatku menzolimimu. Coba kau cek, orang ini sudah pasrah. Tidak ya Rob, tidak. Aku akui semua itu yang aku lakukan. Loh, ngaku dia. Terus Allah bertanya, apa alasanmu melakukan dosa sebanyak ini? Orang ini nggak punya alasan. La ya Rob, tidak ada. Pasrah. Menurut dia neraka. Neraka, nasibnya sudah neraka ini sudah. Kata Allah, kau masih punya kebaikan di sisi kami. Lalu dikeluarkan dari hatinya orang itu sebuah kartu. Makanya disebut hadis kartu. Hadis bitoko. Bitoko itu artinya kartu. Bitoko. Dikeluarkan ternyata bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahadat. Orang ini tanya, apa gunanya kartu bertuliskan sahadat itu dengan dosa-dosaku yang sangat banyak ini? Katanya Allah, hari ini kau tidak akan dizolimi. Jaminan. Allah siapkan neraca, yaitu timbangan. Lalu Allah letakkan 2 kalimat syahadat kartu itu di salah satu daun neraca yang dosa-dosanya 99 lembar. Catatan perbuatan maksiatnya di daun neraca satunya. Ternyata kalimat tauhid, yaitu 2 kalimat syahadat, turun berat ke bawah, sedangkan 99 catatan dosanya ini naik ke atas. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Loh, ya kan? Jadi ada yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini ceritanya juga begitu. Keluar dari neraka karena masih ada tauhid. Masih ada. Terus lanjut. Teruskan. Kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan dan di dalam hatinya terdapat iman seberat debu. Seberat debu. Ya. Baik, jadi ini kelompok yang C. Yang D, naudzubillah min dzalik. Maaf, sebelum yang D, ada hadis Nabi itu yang menyebutkan nanti di surga ada orang-orang itu yang di tengkuknya itu bertuliskan jahannamiyun, mantan jahanam. Karena sempat mampir ke jahanam. Di tengkuknya ada tulisannya. Semua orang bisa melihat kalau dia sempat masuk neraka jahanam. Jahannamiyun tulisannya itu. Itu ada sahih itu Bapak Ibu.
Berarti kalau gitu, kelompok yang ketiga tadi itu masuk neraka tapi tidak kekal. Muslim, Ustaz. Iya, Muslim. Karena maksiat yang dia lakukan. Cuman tidak syirik. Kalau syirik habis itu sudah. Dia layak untuk masuk ke surga. Lah yang nomor 4 ini horor. Masuk neraka khalidina fiha abada. Masuk neraka kekal abadi permanen selama-lamanya. Penduduk permanen. Coba. Gak mungkin keluar. Siapa Ustadz yang nomor 3, yang nomor 4 ini? Siapa ini? Cuman 3 orang saja yang permanen. Siapa itu? Saya sebutkan. Yang permanen ini nggak mungkin keluar dari neraka. 1, orang kafir. 2, orang musyrik. 3, orang munafik. 1, orang kafir. 2 orang apa tadi? Musyrik. Dalilnya di mana? Kafir dan musyrik. Dalilnya surat 98 Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Surat 98 Al-Bayyinah. Ayatnya 6. Ayat 6. Ayo kita dengarkan. Al-Bayyinah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. 1, neraka jahanam. Terus Mereka kekal di dalamnya. terus. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Baik, itu untuk yang apa tadi? Kafir sama. Sedangkan satunya munafik, saya kasih 2 dalil. Yang pertama, maaf ya, jangan komplain. Saya tidak dipakai lagi, tidak apa-apa. Dalilnya An-Nisa ayat 138 sampai 140. An-Nisa 138 dan sampai 140. An-Nisa 138 sampai 140 kali, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Munafik ya, munafik ini. Orang munafik diberikan kabar siksa yang pedih. Siapa mereka cirinya Pak Agus? Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong. Pemimpin, sebagai pemimpin yang benar. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Orang kafir dadekno ketua partai. Malah berkoalisi. Wah. Munafik. Lanjut teruskan. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Kalau sama orang kafir, dicium tangannya. Ya. Itu masuk pondok pesantren, dibacain sholawat badar. Sholawat ya. Keren ini ya. Keren sesatnya. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Maka sesungguhnya semua kekuatan punya Allah. Kekuatan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kajian dibubarkan, ya, kalau orang kafir dibawa, dimuliakan, ya. Terus lanjut 140 dalilnya di situ itu. Silakan. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang kafir. Kalau ayat-ayat Allah itu diolok-olok, ayat-ayat Allah itu diingkari, dijadikan bahan candaan cibiran, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Gak usah malah berkoalisi. Oh jelas dia itu partainya apa, gak usah. Mereka mengolok-olok ini lebih seru daripada Al-Maidah 51 ini. Yang waktu itu demo besar-besaran, ini lebih seru ayatnya ini. Ya, nggak boleh menjadikan orang kafir jadi gubernur, presiden atau apa, nggak boleh. Jadi pemimpin nggak boleh. Terus lanjut, silakan. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, teruskan. Karena sesungguhnya, kalau engkau duduk sama mereka, kalau kamu berbuat demikian, kamu duduk dengan mereka, terus tentulah kamu serupa dengan mereka. Berarti kamu sama seperti mereka, katanya Allah. Terus kemudian, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu dalam jahanam. Dikumpulkan, levelnya sama. Yang lebih dahsyat lagi, At-Taubah, buka At-Taubah. At-Taubah 68, dahsyat ini. At-Taubah 68.
Sudah ketemu? At-Taubah 68. Kita dengarkan 9. Silakan. 68. Allah menjanjikan. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Munafik laki-laki dan perempuan serta orang kafir diancam neraka. Bagaimana keadaan mereka? Mereka kekal di dalamnya. Terus cukuplah neraka itu bagi mereka. Lanjut. Dan Allah melaknati mereka. Allah melaknat mereka terakhir. Dan bagi mereka azab yang kekal. Diulang-ulang sama Allah. Kekal, kekal, kekal. Terus. Kekal. Nggak mungkin keluar. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka masuk surga. Sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mustahil. Lah itulah 3 orang yang permanen dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, berarti sekarang pelajaran nomor berapa? 4. Pelajaran yang keempat, saya tutup sampai 4 aja. Sebenarnya banyak, nanti kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Pelajaran yang keempat adalah tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang-orang kafir. Nggak boleh. Tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang-orang kafir. Sekalipun mereka itu karib kerabat kita. Nggak boleh. Tidak boleh mendoakan ampunan. Meskipun orang tuanya. Iya. Ternyata orang tuanya non-muslim. Berlainan akidah. Nggak boleh didoakan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah At-Taubah ayatnya 113. At-Taubah 113. Kita dengarkan Allah berfirman At-Taubah 113. Silakan. Tiada sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Duh, nggak boleh. Musyrik kafir nggak boleh didoakan. Terus? Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Duh, meskipun kaum kerabatnya. Makanya doanya Nabi Ibrahim tadi nggak diterima kan oleh Allah. Ampuni bapakku. Nggak diterima. Apa katanya Allah? Inni haramtul jannah alal kafirin. Sesungguhnya aku haramkan surga atas orang-orang kafir. Itu. Nggak diterima oleh Allah. Terus kan? Lanjut. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ada yang bilang begini, Ustadz, ada loh ayat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu memohonkan ampunan. Berarti kan boleh doakan ampunan orang tua atau keluarga yang kafir. Wah, buktinya Nabi Ibrahim memohonkan ampunan. Itu ada di Quran. Ayo kita dengarkan At-Taubah 114. Yang mereka maksud itu ayat ini. 114. Satu nomor dari yang tadi. At-Taubah 114. Silakan. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Iya. Tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Terus. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tahu kalau bapaknya itu adalah musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim bersikap barok, berlepas diri dari bapaknya. Makanya ada di dalam Al-Quran ayat Nabi Ibrahim mengatakan, aku tinggalkan engkau dan apa yang kau sembah itu untuk selamanya. Bapaknya ditinggal dan apa yang disembah oleh bapaknya, yaitu yang namanya al-wala wal barok. Al-wala wal barok, loyalitas dan anti loyalitas. Itu mestinya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak boleh mendoakan orang-orang kafir dalam hal ini. Saya cukupkan sampai pelajaran nomor 4 itu aja. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.